Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Satu kali lagi dengan penuh semangat adik-adik. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan dipuji. Amin. Oh iya, kita belum sapa Bang Sam, adik-adik di Belum rumah. sapa adik-adik sekolah minggu di rumah. Selamat hari Minggu, adik-adik adik-adik. semua. Luar biasa ya pagi hari ini siap memuji Tuhan dengan penuh semangat. Betul sekali, sudah siap Bang Sam, sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah penuh semangat untuk boleh puji Tuhan. Tapi sebelum kita puji Tuhan Bang Sam, Bentar dulu Kak Maya. apa Bang? Nah, pastikan kita habis ini mau berdoa kan? Betul. Nah, Bang Sam mau tanya dulu ke Kak Maya. Oke, Apa yang bikin hari Minggu ini Kak Maya bersuka cita? Kak Maya bersuka cita hari Minggu ini karena Kak Maya bisa bertemu lagi sama adik-adik walaupun masih via online Bang Sam. Oke, Kalau tetap Bang Sam, menjadi sukacita. Kalau Bang Sam sudah lama nggak ngajar, akhirnya hari ini mengajar lagi bawa pujian buat adik-adik. Itu sukacita Bang Sam hari ini. wah kalau adik-adik juga pasti banyak Adik-adik sukacitanya apa nih sukacitanya? Coba bantu kita kasih tahu apa sukacitanya adik-adik hari ini. Caranya gimana ya Kak Maya? Tulis di kolom komentar Oke, Bang. tulis di kolom chat. komentar. Ceritain ya, apa sih yang bikin adik-adik sukacita, senang, bahagia hari ini? Apakah bisa ketemu sama kakak abang melalui ibadah online? Atau bisa memuji Tuhan yang paling penting? Atau karena lagi libur Bang Sam kan udah terima rapot tuh kemarin. Jadi mungkin ini masih libur. Iya, nilainya bagus atau enggak. Semuanya yang bikin sukacita, tulis di bawah adik-adik. Oke? Ditunggu ya adik-adik. Oke, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan Yesus, kita mau Berdoa. berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang sangat baik, kami bersyukur kalau anak-anak Tuhan hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau lanjutkan nyanyian kami, pujian kami untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa serius, bisa sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa ini Bang Sam? Iya, kalau diingat-ingat dari lahir Dari sampai- lahir ya Bang sampai Sam, udah umur lama ya sekarang, Bang Sam. coba bayangkan siapa yang memelihara kita. Ada mama papa Pastinya dan ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita Bang beserta Sam. kita. Kalau Tuhan Yesus nggak beserta kita, adik-adik, coba bayangkan kita sampai mana nih. Mungkin kita kehilangan harapan, mungkin kita udah nggak semangat lagi ngapa-ngapain. Tapi karena Tuhan beserta kita, katanya di kanan ada, di kiri ada, di atas bawah Ada Tuhan ada. Yesus. Maka dari itu kita mau nyanyi adik-adik, Yesus besertaku. Boleh bangkit berdiri Boleh ya. bangkit berdiri ya, bikin gerakan sama tepuk tangan.
Siap-siap bikin gerakan ya. Wajib. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi turun. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekarang terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung. Ku dayung, 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 dayung. Perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas ada, Di atas dan di bawah kau ada. di suka, tunjukin sukanya di Kak. suka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi dengan penuh semangat adik-adik. Coba mendakinya dengan lebih tinggi ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi Padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekarang kita terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas Dan di bawah kau ada. Di suka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, sekali lagi. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Bang Sam, Ya, Kak. kan tadi kita udah tahu nih, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mau di waktu senang, mau di waktu sedih, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Pastinya. Itu pasti karena apa, Bang Sam? Karena Tuhan Yesus apa ya sama kita? Kira-kira karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Betul sekali. Pastinya Kak. Jadi Karena kasihnya Yesus itu juga adalah kasih. Betul. Jadi kasih Yesus itu seberapa besar, Bang Sam? Tadi dibilang tinggi, Terus, dalam, terus kanan kiri ada. kanan kiri ada. Jadi kalau kita bayangin langit, adik-adik coba lihat jendela sebentar, lihat langit tuh, coba lihat ke atas. Tinggi nggak? Tinggi ya. Tinggi banget, Bang Sam. Dan katanya kasih Yesus Setinggi langit lebih adik-adik. tinggi dari langit. Wah, betul lebih tinggi ya Bang Sam. Iya. Udah tadi kita lihat langit itu tinggi, lebih tinggi lagi. Lebih wow, tinggi. luar biasa. Karena itu adik-adik kita mau puji Tuhan lagi dengan semangat, kita mau bernyanyi setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya adik-adik. Tingginya paling tinggi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih
kasih Yesusku indah, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Lompat ya. Siap-siap. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Jujur lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Lebih tinggi dari yang tadi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. dalam, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam apa Kak? Lebih dalam kasih Yesusku. Indah, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Siap-siap. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya, Bang Sam. Betul Kak Maya. Wow, luar Jadi biasa tidak ya perlu takut ya adik-adik ya. Betul. Karena kasih Yesus kita sangat besar, lebih tinggi dari langit bahkan. Dan sekarang Bang Sam, kita mau siapkan hati kita. Iya. Adik-adik boleh duduk, yang tadi masih berdiri. Kita boleh duduk, kita mau ambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau ulang sekali lagi ya adik-adik. Kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh
berdoa. Bapa yang baik, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami satu persatu di rumah, media yang kami pakai supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik tanpa ada gangguan yang mengganggu konsentrasi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami enggak mau cuman mengerti firman Tuhan, tapi kami mau menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak mau belajar hari ini dan mau melakukan firman Tuhan. Berkati Bang Nehemia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang berikan firman-Nya melalui Bang Nehemia. Ini kami anak-anak Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita bilang Amin. amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bang Nehemia akan cerita, nanti Bang Nehemia akan bawa beberapa teman-teman. Adik-adik bisa lihat nanti tokohnya siapa aja, adik-adik hafalin, terus adik-adik bisa tiru apa yang baik dari tokoh-tokohnya. Nah sebelumnya kita mau membaca Alkitab dulu. Alkitab kita hari ini dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ayo Alkitabnya dicari, diambil, dibuka di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, itu bacaan Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar apa sih dari tema ini? Bang Nehemia udah sebutin tema hari ini. Apa tadi coba? Belajar. Good. Hari ini temanya terus belajar. Maksudnya apa, Bang? Nah, belajar apa aja ya yang hari ini Bang Nehemia mau ingatkan? Jadi dari firman Tuhan, dan adik-adik juga tahu, kalau adik-adik semua sedari kecil, dan mungkin ada anak-anak yang playgroup nih, yang balita, atau ada yang sudah TK, atau bahkan SD, anak pratama, diminta untuk belajar. Ada yang belajar berhitung itu berhubungan dengan, berhubungan dengan angka-angka. Ada 1 sampai 9. Kalau adik-adik berhitung, harus tahu menyebutkan angka-angka itu dan kalau dijumlahkan berapa, dikurangkan berapa, dan seterusnya. Terus kita belajar apa? Kita belajar huruf atau membaca. Ada huruf A sampai Z. Huruf-huruf ini kalau disusun, bisa jadi kata, bisa jadi nama, bisa jadi sebutan, bisa jadi apa saja. Misalnya Bang Nehemia. Untuk menyebut Bang Nehemia perlu ada huruf N, E, H, E, M, I, A. Dan adik-adik juga bisa lihat, kalau nama adik-adik harus dibentuk dari huruf apa aja ya. Terus kita belajar apa lagi? Tadi udah belajar angka, belajar huruf. Kita juga bisa belajar, kalau adik-adik sebelum COVID, kita sama-sama di ruang ibadah, di ruang kebaktian, kita mewarnai atau menggambar. Itu artinya kita mempelajari karya seni. Jadi selain adik-adik diminta untuk pintar menghitung, membaca, adik-adik juga boleh pintar dalam hal karya seni. Siapa di sini yang hobinya membuat gambar? Ada yang bikin gambar gunung, gambar rumah, gambar orang. Atau ada yang suka mewarnai, Bang, aku nggak suka menggambar, tapi aku suka mewarnai. Bisa warna merah, kuning, hijau, dan warna-warna lainnya. Itu juga harus dilatih adik-adik supaya semakin hari semakin bagus. Terus belajar apa lagi? Bang, aku nggak pinter matematika. Nih misal yang udah SD, aku nggak pinter baca puisi, Bang. Aku nggak pinter mewarnai, tapi aku suka nyanyi. Terus kata saudara-saudaraku, suaraku bagus. Atau aku suka main piano, walaupun aku nggak bisa nyanyi, aku bisa main piano, aku bisa main gitar. Mungkin adik-adik juga ada yang les untuk alat musik. Itu juga salah satu bentuk adik-adik mau belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Supaya main pianonya makin lancar, supaya nyanyi suaranya makin merdu, supaya kalau tadi menggambar gambarnya makin baik, mewarnanya makin rapi, dan seterusnya.
Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari setiap hari. Nah, kalau tadi kata Alkitab kita, orang Israel pada masa lalu, orang Israel diminta untuk orang tuanya memberikan ajaran tentang firman Tuhan. Di mana aja? Lihat. Di waktu perjalanan katanya. Terus waktu lagi duduk. Terus waktu lagi berbaring. Sama kayak adik-adik kalau mau tidur, siapa di sini yang dibacain dongeng atau cerita firman Tuhan atau tokoh Alkitab? Nah, itu tanda orang tua adik-adik mengajari adik-adik untuk kenal Tuhan dan kenal tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sama seperti orang Israel yang tadi diminta, orang tuanya mengajarkan di setiap hari dan kapanpun dan dimanapun. Jadi, adik-adik nggak boleh marah, nggak boleh merenggut, nggak boleh nangis kalau mama papanya meminta adik-adik untuk belajar, meminta adik-adik untuk sekolah minggu, meminta adik-adik untuk les, karena semuanya itu demi kebaikan adik-adik di masa yang akan datang. Siapa di sini cita-citanya jadi dokter? Ada beberapa. Yang jadi polisi, atau jadi sutradara film. Tuh kan banyak, ada yang mau jadi pemain band tuh. Semuanya itu harus dipelajari adik-adik. Selain Tuhan sudah memberikan talenta, Tuhan memberikan bakat dan kemampuan untuk adik-adik, tapi juga harus dipelajari setiap hari. Nah, tadi Bang Nehe bilang Bang Nehe akan kasih 3 tokoh untuk adik-adik pelajarin. Kira-kira adik-adik bisa jadi tokoh yang mana ya? Yang pertama ada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini kalau dari kitab 1 Raja-Raja, coba dibuka lagi Alkitabnya, dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja berapa Bang? 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 33. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 33. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Hingga Salomo hikmatnya melebihi hikmat semua orang dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana dari orang-orang, ia juga bisa mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon, ia juga bersajak tentang ciptaan Tuhan yang lain. Tuh, jadi adik-adik kalau ada yang suka berpuisi, ada yang suka membuat kata-kata indah, bisa belajar dari Salomo yang Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan dan dia melatihnya. Sehingga kita bisa melihat banyak karya dari Salomo. Atau tokoh yang kedua ada Yusuf. Nah, adik-adik pasti udah tahu kan cerita tentang Yusuf. Yusuf bisa menafsirkan mimpi karena berkat dari Tuhan. Tapi selain itu, kemampuannya dia pakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak orang terhindar dari kelaparan di tanah Mesir. Coba bayangin kalau Yusuf bisa menafsir mimpi, tapi dia nggak mau bantu orang. Pasti akan banyak yang kelaparan. Atau tokoh yang ketiga ini suka main alat musik. Siapa ya namanya? Ya, Daud. Daud, kalau adik-adik baca Alkitab, ada Mazmur. Ada banyak sekali Mazmur yang diciptakan oleh Daud. Daud biasanya bermazmur sambil bermain kecapi katanya kalau di Alkitab. Nah, adik-adik boleh bermain alat musik apapun yang adik-adik suka dan melatihnya sehingga nanti misalnya ada yang bisa nyiptain lagu, ada yang bisa bernyanyi, misalnya nggak bisa nyiptain lagu tapi bisa bernyanyi dengan baik, semuanya bisa jadi berkat untuk orang banyak. Jadi adik-adik bisa pilih mau jadi seperti Salomo yang hikmat dan kebijaksanaannya baik, mau jadi seperti Daud yang bisa dikarya seni, atau menjadi seperti Yusuf yang memakaikan bakat atau talenta dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu adik-adik boleh pilih dan boleh terus belajar kalau kata temanya. Kapanpun, dimanapun terus belajar. Untuk kebaikan adik-adik dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu firman kita hari ini. Kita mau bersatu dalam doa meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan berkati anak-anaknya untuk bisa belajar dan juga bisa menjadi yang lebih baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan untuk terus belajar. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak malas dan rajin belajar. Supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kami, bakat yang Tuhan berikan maupun hal-hal yang boleh kami pelajari bisa jadi berkat untuk kami dan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Firman Tuhan, Tuhan, Bang. cerita Alkitab tentang Terus terus belajar. belajar. Ingat ya tadi Bang Nehe bilang ada 3 tokoh yang dalam Alkitab soal belajar ya. Betul, siapa Ada aja? siapa? 1, Ada Salomo. Salomo. Yang kedua, Yusuf yang Yang bisa menafsirkan mimpi. yang ketiga Bang Sam. Yang ketiga Raja Daud Raja Daud. yang dengan Kecapi. kecapinya memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik juga terus mau belajar ya, apapun bakatnya boleh terus dilatih, terus belajar untuk menjadi yang lebih baik. Iya, belajar bisa di mana aja, kapan aja, dan bisa minta tolong ke mama papa untuk diajarin setiap waktu. Betul. Dan sekarang adik-adik kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh siapkan persembahannya dan boleh nanti dikasih ke mama atau papa ya, supaya nanti mama atau papa yang memberikannya ke gereja. Kita mau angkat pujian kita, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan yang boleh terus ajari kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Papa dan Mama, kiranya Tuhan terus berkati Papa dan Mama, Tuhan berikan kesehatan dalam pekerjaannya juga, kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga yang boleh berkati semua adik-adik kami Bapa dalam masa-masa ini, kiranya Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan terus berkati mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, menjauhkan mereka dari virus corona juga Tuhan, supaya mereka boleh tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa, buat bangsa dan negara kami, supaya Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan yang boleh berkati bangsa dan negara kami, dan Tuhan menjauhkan kami dan keluarga kami dari virus corona. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kita mau tutup doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah kuduskanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita mau aktivitas dulu ya. Aktivitasnya adalah
Jadi adik-adik aktivitasnya adalah adik-adik siapkan 1 lembar kertas HVS, lalu adik-adik lipat menjadi 8 bagian. Setelah dilipat menjadi 8 bagian, adik-adik bikin polanya seperti ini ya. Nah, setelah sudah selesai polanya, adik-adik boleh gunting dan nantinya hasilnya akan seperti ini. Wah, ada gambar orang ya yang sedang berpegangan tangan. Nanti adik-adik boleh hias ya, boleh diwarnai gambarnya. Dan nanti di situ kita mau tulis, aku mau terus belajar. Supaya jadi pengingat juga untuk kita semua kalau kita mau terus belajar. Kalau sudah selesai nanti aktivitasnya ditaruh kemana Bang Sam? Seperti biasa, kirim ke sosmednya KKR atau bisa dari WA juga adik-adik. Biar kita, kakak-kakak, abang, guru sekolah minggu bisa lihat nih prakarya adik-adik selama ibadah di rumah. Seperti itu ya adik-adik aktivitasnya, kakak abang tunggu ya aktivitasnya. Sekarang kita mau ngapain Bang Sam? Kita mau tutup ibadah ini dengan 1 lagu pujian. Lagu apa itu? Big or small. Oke, kita puji Tuhan dengan semangat ya Dengan adik-adik. semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. ya 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 ya. Sa, 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 aku bisa. Tak akan putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. sa sa sa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus Dah. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.